kali ini Mimin telah merangkum film The Tomorrow War yang tayang di tahun 2021. Film ini bercerita mengenai pertempuran manusia melawan alien dari masa depan. Bagi yang belum nonton filmnya, Mimin ingatin bahwa konten ini full spoiler. Film dibuka pada Natal di tahun 2022, seorang guru biologi yang dulunya mantan pasukan khusus militer yang bernama Dan Forrester, yang diperankan oleh Chris Pratt, menuju ke rumahnya yang sedang mengadakan pesta Natal. Okay. What's this? No one's eating my tuna, Santa. Merasa kecewa karena tidak diterima bekerja sebagai peneliti, ia lalu menemani putrinya yaitu Muri menonton acara Piala Dunia. Namun saat pertandingan sedang seru, tiba-tiba muncul portal di tengah lapangan dan keluarlah tentara yang datang 30 tahun di masa depan. Mereka meminta manusia masa sekarang untuk membantu manusia masa depan yang terancam punah akibat alien yang bernama Landak Putih. 30 years in we need you. You are our last. Menanggapi kedatangan tentara masa depan tersebut, beberapa presiden dunia setuju untuk mengirimkan pasukan militer dan warga sipilnya berperang. Esoknya, Forrester yang sedang mengajar mendapatkan pesan untuk menjadi peserta yang akan dikirim di masa depan. Ia lalu mendatangi kantor militer untuk didata sekaligus dipasangi alat teleportasi dan pelacak di lengannya. Receive a pre-tax payment of $1 million. I'd assume It says that I die in 7. Signature can only be removed when your tour of duty is complete. you have 24 hours to get your personal affairs in order and Istrinya yang tahu jika suaminya akan berperang karena takut menjadi janda, istrinya lalu menyuruh suaminya meminta tolong pada Saipul yang merupakan ayah Forrester untuk melepas gelang di lengannya. Forrester kemudian mengunjungi Saipul, namun Forrester ternyata tidak akur dengan Saipul hingga mereka beradu mulut dan tak jadi melepas gelang tersebut. You think I'm gonna get out of the draft if I give the government help a day in your life? You have no idea what went on between your mother and me. I couldn't control myself. I couldn't even recognize because I left you. Howard? Karena gelangnya tidak bisa dilepas, mau tidak mau ia harus berperang. Sebelum pergi, Forrester berpamitan pada istri dan anaknya. I gotta go on a trip. I will be back. Across time. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Forrester telah berada di kamp militer. Di sana banyak rekrutan yang diberikan pelatihan dasar bertahan hidup selama 7 hari di masa depan. Saat berbaris, Forrester berkenalan dengan rekrutan cerewet bernama Charlie dan pria berbaju pink yang bernama Dorian. Alarm tiba-tiba berbunyi, lalu pasukan militer memerintahkan seluruh rekrutan untuk bersiap menuju masa depan lebih cepat dari ketentuan. Karena lab terakhir di masa depan sedang diserang. Jika lab ini dihancurkan oleh Landak Putih, maka manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Para rekrutan akhirnya berkumpul, lalu terbukalah portal yang menyedot mereka semua. Namun, karena koordinat pendaratannya salah, menyebabkan banyak rekrutan yang mati karena terjatuh dari langit dan menimpa bangunan. Sebagai tokoh utama, Forrester, Charlie, dan Dorian berhasil selamat karena terjatuh ke dalam kolam renang. Manusia yang selamat kemudian diperintahkan untuk menyelamatkan peneliti yang berada di lab. Can anybody hear me? Yeah, come on. White spikes have overrun the city and we can't stop them. Fire location and they are surrounded by the enemy, so Mereka pun bergegas menuju lab. Forrester lalu memerintahkan Norah dan Robert untuk memeriksa jalan di depan. Dirasa tidak ada alien, yang lain pun bergerak maju sambil tetap waspada. Multiple KIA. Eyes up, down, all around. Mereka akhirnya telah sampai di lab dan mendapati bahwa seluruh tim peneliti telah mati. Akhirnya tugas diganti. Mereka semua harus mengambil data dan keluar dari lab tersebut secepat mungkin karena alien Landak Putih kembali menyerbu. Sedangkan di pusat komando telah memerintahkan untuk mengebom lab tersebut. Forrester dan yang lainnya kemudian memutuskan pergi dengan menuruni tangga. Tiba-tiba muncullah alien dari atas yang lalu menembakkan duri dari ekornya.
Orang-orang yang selamat terus menembak sambil menuruni tangga. Meskipun diberondongi peluru, alien tersebut tidak bisa mati karena memiliki kulit yang keras, namun tidak pada bagian leher dan perut. Setelah lolos dari kejaran alien, akhirnya mereka berhasil keluar dari lab, dan bom pun dijatuhkan. Mereka lalu mencari jalan keluar, namun Robert justru terjatuh. Akhirnya mereka lalu turun untuk membantu Robert. Kolonel lalu memaksa sisanya yang selamat untuk meninggalkan Robert. Akhirnya Nora dan Robert menahan alien agar teman-temannya dapat punya waktu untuk keluar. Saat terbangun, semua yang selamat telah berada di tenda evakuasi. Forrester lalu dipanggil ke pusat komando dan bertemu kolonel yang merupakan anaknya, yaitu Murray dari masa depan. Murray lalu memberitahu ayahnya bahwa alien tersebut dipimpin oleh satu betina, sedangkan jantan bertugas untuk melindungi betina dan menyerang musuh. I am. I'm proud of you. She's very aggressive and much more rare. They typically Murray kemudian membentuk pasukan khusus untuk menangkap alien betina tersebut. Mereka lalu berangkat menaiki helikopter menuju sarang alien. Saat di perjalanan, Murray kemudian menjelaskan pada ayahnya bahwa alien ini telah lama terkubur di bumi. Dan ketika bangkit, mereka menyerang negara Rusia Utara terlebih dahulu. Setelah sampai di sarang, pasukan Murray yang sebelumnya telah membius alien betina, namun alien tersebut terus melawan hingga membuat beberapa tentara mati. Murray pun ikut turun untuk membantu pasukannya. Terjadilah aksi gelut antara keduanya. Alien betina yang merasa terpojok lalu berteriak memanggil para pejantan. Forrester yang melihat para pejantan berdatangan, kemudian turun untuk mempercepat mengambil alien betina tersebut. Forrester dan Murray lalu mendorong alien betina tersebut agar masuk ke dalam kandang. Setelah berhasil, seluruh pasukan melindungi kandang tersebut dari kejaran para alien. Sedangkan Murray dan Forrester menaiki mobil militer sambil terus menembak alien yang mengejar mereka. Terlepas dari kejaran alien, Forrester dan Murray tiba di pantai, yang lalu menembakkan flare untuk dijemput. Murray lalu menceritakan bahwa di masa depan ayah dan ibunya akan bercerai, dan setelahnya ayahnya kemudian meninggal saat Murray masih remaja. And I watched them shock you over, and then you were gone. Scene kemudian berpindah memperlihatkan mereka menaiki helikopter menuju markas pusat yang terletak di tengah laut. Forrester lalu menemui Murray yang sedang mengambil sampel darah alien betina yang sedang pingsan. Dan ternyata tujuan Murray untuk menangkap alien betina tersebut untuk membuat toksin agar dapat membunuh para alien. Enzyme inhibitor to neutralize it. and then we can kill them all. Setelah berulang kali mencoba tapi toksinnya selalu gagal, Murray lalu menjelaskan alasan mengirim ayahnya ke masa depan, karena hanya ayahnya yang dapat ia percaya untuk membawa toksin ini ke masa lalu dan memproduksinya secara massal, sehingga membunuh seluruh alien dan mencegah manusia punah. I need you to take it from ever happening. I'm asking you to do what no one else is willing to do. I'll have it mass-produced. Setelah berbincang dengan ayahnya, komputer lalu berbunyi yang menandakan bahwa toksinnya telah berhasil dibuat. Lalu disusul dengan bangunnya alien betina yang berteriak memanggil kawanannya, menyebabkan markas pusat akhirnya diserbu. Murray dan Forrester lalu bergegas menuju mesin waktu, sedangkan para alien masuk ke dalam ruang penelitian dan membebaskan alien betina. Saat di ruang mesin, Murray dan Forrester dikepung oleh alien betina bersama beberapa kawanannya. Terjadilah aksi tembak-menembak. Karena terdesak, Murray lalu meledakkan tabung gas yang menyebabkan kebakaran dan mengenai alien betina. Saat hampir tiba di helikopter, Murray tiba-tiba terkena duri dari alien betina dan ia pun terjatuh. Forrester yang melihat putrinya jatuh langsung turun dan membawa anaknya ke tempat yang aman. Murray lalu memberikan toksin kepada ayahnya. Tak lama alien betina muncul dan akan menyerang, tapi bangunan tiba-tiba miring sehingga membuat alien betina dan Murray tergelincir. Forrester dengan cepat meraih tangan putrinya sedangkan alien betina berpegangan pada besi.
Karena tak kuat menahan, pegangan ayah dan anak ini pun terlepas. Melihat putrinya yang jatuh, Forrester juga ikut terjun. Tapi karena waktu untuk berada di masa depan sudah habis, maka ia otomatis kembali ke masanya. Saat tersadar, Forrester lalu memberikan toksinnya kepada anggota militer masa depan yang masih tinggal di masa sekarang. Forrester menyuruh mereka untuk memproduksi massal toksin tersebut. Berita lalu tersebar bahwa mesin waktu telah hancur sehingga tidak bisa lagi terhubung ke masa depan. Forrester akhirnya dipulangkan, ia langsung menemui istri dan murid kecil. Karena ingin menyelamatkan masa depan anaknya, Forrester lalu menemui Dorian dan Charlie untuk meminta bantuan mencari lokasi alien landak putih sebelum alien ini menyerang terlebih dahulu. Akhirnya, Charlie meneliti cakar alien milik Dorian dan diperoleh fakta bahwa cakar tersebut terdapat abu vulkanik dari Tiongkok. Forrester yang bingung kenapa abu vulkanik Tiongkok bisa berada di Rusia Utara. Akhirnya, mereka bertiga pun mendatangi murid pintar Forrester dalam hal vulkanik, yaitu Martin, dan menanyakan cara abu vulkanik Tiongkok dapat berada di Rusia Utara. Dan ternyata alien ini sudah berada sejak ribuan tahun yang lalu ketika gunung api Tiongkok meletus pada tahun 946 sebelum Masehi. Abunya lalu tersebar di seluruh dunia termasuk di Rusia Utara hingga membuat alien tersebut tertimbun abu dan salju. Akhirnya setelah ribuan tahun, dikarenakan es mencair akibat pemanasan global, para alien tersebut bangun di tahun 2048. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk menemui pemerintah agar dibantu pergi ke Rusia, namun ditolak karena kurangnya bukti. Akhirnya, Forrester meminta tolong kepada Saipul untuk diantar, karena Saipul memiliki pesawat. Saat bersiap, datang juga tentara masa depan yang terjebak di masa sekarang sambil membawa toksin dalam jumlah yang banyak. A man brought the whole arsenal. Scene berpindah memperlihatkan mereka telah sampai di Rusia Utara. Mereka pun mencari wilayah yang bermuatan magnet. Tak lama sampailah di tempat tersebut dan meledakannya. Semuanya menyusuri masuk ke dalam gua es dan menemukan fakta bahwa di dalam gua es tersebut terdapat pesawat alien. Tim kemudian dibagi menjadi dua, yaitu tim A beranggotakan Charlie dan Saipul bertugas menjaga di luar pesawat, sedangkan tim B sisanya masuk ke dalam untuk menyuntikkan toksin. Tim B lalu memasuki pesawat dan menemukan tempat landak putih yang terbungkus. Mereka lalu menyuntikkan toksinnya, namun Forrester gagal menyuntikkan toksin pada alien betina sehingga menyebabkannya kabur bersama dua ekor landak putih lainnya. Forrester lalu memberitahu Saipul agar bersiap karena beberapa landak putih berhasil kabur. Tim B lalu menyuruh Forrester untuk keluar sedangkan sisanya akan meledakkan kapal. Go save your daughter. Sementara itu, Saipul dan Charlie berhasil membunuh dua landak putih, sehingga tersisa alien betina yang berhasil kabur. Forrester, Saipul, dan Charlie lalu keluar karena tempat tersebut akan diledakkan. Untungnya mereka berhasil keluar dari gua es tersebut. Forrester dan Saipul lalu melacak alien tersebut dari jejak kakinya. Okay? I got one! Setelah mengetahui lokasi final boss, yaitu alien betina, Saipul sempat menembak dan mengenainya, menyebabkan lokasi Saipul diketahui oleh alien tersebut. Saat akan menyerang Saipul, untungnya Forrester datang dan menabrak alien tersebut. Alien betina lalu menyerang keduanya dan berhasil menembakkan duri yang mengenai kaki Forrester. Keduanya kemudian berhasil membuat alien betina buta. Lalu Forrester menyuntikkan toksin pada salah satu kaki alien betina, namun aksinya gagal karena alien tersebut memotong kakinya. Karena sudah terdesak, Saipul lalu menarik perhatian alien agar terjatuh bersama di dalam jurang. Melihat Saipul yang akan berkorban, Forrester dengan cepat naik ke atas punggung alien lalu menggorok lehernya disusul dengan menyuapinya toksin dan mendorongnya jatuh ke dalam jurang. Setelah memastikan alien tersebut mati, Forrester, Saipul, dan Charlie lalu berkumpul. Pada akhirnya mereka semua berhasil memusnahkan alien landak putih, dan Forrester kembali menemui keluarganya bersama dengan Saipul. Because my best future, it turns out. Dan tamat,
Itulah rangkuman dari film The Tomorrow War, perjuangan ayah yang melawan alien landak putih untuk menyelamatkan masa depan putrinya. Jumpa lagi di konten selanjutnya guys.